Oke, selamat sore teman-teman. Selamat bergabung dalam Chatterbox edisi hari ini, hari Sabtu 21 Juni 2025. Haul 55 tahun wafatnya Bung Karno, sang putra fajar, proklamator kemerdekaan Indonesia, dan juga sang peletak fondasi pembangunan sejati Indonesia Raya yang berdikari, yang maju, yang adil, makmur, sejahtera, tapi kemudian dilupakan begitu saja oleh para penerus-penerusnya yang bukan orang-orang yang menganut ideologi Soekarnoisme, ya. Teman-teman semuanya, sebenarnya kalau video untuk yang tadi ya, yang masalah fenomena ordal tadi, itu sih saya singkat aja ya, karena memang ordal itu nyebelin. Atau kita gabungin aja deh biar enak. Fenomena ordal itu udah kayak menjamur di mana-mana. Tapi video yang tadi, yang singkat tadi, tetap kita akan upload ya. Tapi ini tambahan aja, tambahan dan pelengkap dari yang tadi ya. Memang fenomena ordal ini harus kita akui menyebalkan dan menjijikkan gitu loh. Karena itulah yang terjadi di banyak kasus. Orang yang lebih dulu kenal dengan orang tersebut, atau orang yang memang relasinya dekat dengan orang tersebut, dia akan potensi mendapatkan pekerjaan, jabatan, titel, dan seterusnya gitu. Karena mau dekat, karena kenal, ya kan? Tapi jujur, sekali lagi saya katakan bahwa saya adalah orang yang sangat mengapresiasi ketika orang itu mendapatkan pekerjaan, mendapatkan sebuah jabatan, sebuah amanah yang bertanggung jawab, ya. Tapi dia dapatkan itu dengan cara-cara yang meritokratis, dengan kemampuannya, dengan keahliannya, dengan kemapanannya, dengan kecakapannya, dengan kemahirannya, dengan kefasihannya, dengan kepintarannya, kepandaiannya, dan seterusnya. Saya lebih appreciate orang yang seperti itu ketimbang orang dapat pekerjaan tapi lewat jalur ordal, orang dalam, ya. Makanya tadi saya bilang, kalau di era kepresidenan saya, prati ordal itu saya berhentiin. Benar. Jadi tidak boleh ada lagi institusi manapun yang mempekerjakan orang karena faktor orang dalam. Gak boleh, saya bilang. Tidak boleh harus mempekerjakan orang dalam, ya. Baik itu institusi publik, instansi pemerintah, maupun institusi swasta. Gak boleh lagi ada prati ordal-ordalan. Gak ada, teman-teman. Mau masuk kuliah tidak boleh lagi pakai ordal. Mau dapat izin usaha tidak boleh lagi pakai ordal. Mau semuanya tidak boleh lagi pakai ordal-ordalan. Gak boleh. Kalau di era kepresidenan saya nanti, semua harus mengerahkan seluruh kekuatan terbaiknya, memaksimalisasikan kekuatan, kelebihan, kemahiran, kepandaian, kefasihan, kecakapan, dan seterusnya. Tidak boleh lagi pakai ordal-ordalan, pungli-punglian, nggak boleh. Itu kalau nanti saya jadi presiden, ya. Ngerekrut menteri, ngerekrut komisaris itu juga tidak ada di era kepresidenan saya nanti pakai ordal-ordalan. Gak ada. Semua saya pilih berdasar kemahiran, kecakapan, dan kefasihannya, ya. Makanya kenapa saya tadi bilang, kalau saya kelak nanti jadi presiden RI,
menteri-menterinya yang akan membantu saya jadi presiden kelak itu adalah lintas kabinet. Yang pernah jabat menteri di kabinet reformasi pembangunan, kemudian yang pernah jabat di kabinet Persatuan Nasional, Gotong Royong, Indonesia Bersatu Jilid 1, Indonesia Bersatu Jilid 2, Kabinet Kerja, Kabinet Indonesia Maju. Terakhir ini Kabinet Merah Putih, dan setelahnya, setelah Kabinet Merah Putih ketika Pak Prabowo tidak jadi presiden, kabinet apa gitu. Baru setelah itu, kalau ketika gilirannya saya tiba jadi presiden, ya dari kabinet yang terakhir itu yang masuk. Jadi lintas kabinet. Tidak ada saya angkat-angkat orang menteri, wakil menteri, kepala badan, kepala lembaga itu karena ordal, kenal sama saya, pendukung saya, supporter saya, penyepong saya, pusher saya, dan seterusnya. Gak ada itu. Jadi komisaris pun juga tidak ada yang saya angkat-angkat karena ordal-ordalan. Gak ada di era saya seperti itu. Saya larang semua. Semua harus berdasar kemampuan. Tidak boleh pakai ordal-ordalan. Tidak boleh pakai pungli-punglian. Tidak boleh pakai justip-justipan. Nggak ada itu di era kepresidenan saya yang seperti itu tuh, nggak ada. Semua saya berhentikan yang kayak gitu. Ketahuan seperti itu langsung saya buang ke tempat sampah kalau kelak nanti saya jadi presiden. Dan maaf ya teman-teman, kalau kelak nanti saya jadi presiden, nanti kabinetnya akan lebih besar dari kabinet Merah Putih. Maaf ya, karena memang ada yang dari kabinet Merah Putih saya pertahankan konfigurasinya seperti itu. Ada yang digabungkan kembali, dan lebih banyak nanti adalah kementerian-kementerian baru yang di-elevate atau dielevasi dari sebelumnya LPNK. LPNK itu lembaga pemerintah non kementerian, dan satu lagi adalah LNS, lembaga non struktural. Contohnya lembaga administrasi negara di era kepresidenan saya nanti bakal jadi menteri, bakal jadi kementerian, dan jumlah Kemenko-nya nambah, tidak 7, mungkin bisa 9, mungkin bisa 10 gitu kan. Jadi masing-masing punya ada pecahan lagi. Jadi Kemenko Polkam kan dipecah 2, Polhukam dipecah 2. Itu tetap saya akan pertahan seperti itu. Jadi Kemenko Polkam dan Kemenko Kumham. Cuma di era saya nanti jadi Kemenkumkim, Kemenko Kum, Kemenko bidang hukum saja, tidak ada HAM-nya. Kemenko bidang hukum. Gitu. Ada lagi Kemenko bidang luar negeri. Sama kayak zaman kabinet Dwi Kora II. Ya. Jadi dirjen-dirjen yang ada di Kementerian Luar Negeri itu naik semua jadi menteri. Dikoordinasi oleh Kemenko Luar Negeri sendiri. Itu udah berapa? Nambah 8. Tapi Kemenko Pangan diturunin jadi kementerian biasa. Gantinya Kementerian Agama naik jadi Kemenko Agama Islam. Gitu. Kemenko Agama Islam, ya. Ada Kemenko Pemas, Pemberdayaan Masyarakat, jadi Kemenko Dikbud, Kemenko Pendidikan Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Risiptek, Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sebagaimana yang tadi saya bilang, di era kepresidenan saya nanti Kemenristek itu akan hidup lagi. Kementerian Riset dan Teknologi akan hidup lagi setelah ditidurkan lama, ya kan? Jadi banyak nanti, memang lebih besar memang, karena memang saya mau ada prioritas
di era kepresidenan saya nanti prioritas pembangunannya adalah pembangunan sumber daya manusia, sekaligus meneruskan apa yang sudah ditanamkan, dipondasikan dari era Bung Karno sampai era Prabowo Subianto, ya. Tapi ada juga program-program yang dari eranya Pak Jokowi maupun era Pak Prabowo yang saya berhentikan. Contoh, makan bergizi gratis saya berhentikan. Pembangunan IKN saya berhentikan. Jadi lahan bekas IKN itu direforestasi gitu. Ibu kotanya jadi dipindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan Jakarta sebagai ibu kota bersama gitu. Co-capitals, sama seperti Belanda, ya. Mana Palangkaraya lebih berfungsi sebagai pusat pemerintahan atau seat of government, ya. Seat of government, administratif kapital gitu ya. Administratif and judikatif kapital gitu ya, atau political kapital. Sementara Jakarta tetap sebagai official capital, ibu kota resmi dan juga sebagai ibu kota komersil atau commercial capital dari Indonesia, business capital of Indonesia gitu. Karena kenapa saya tetap pertahan Jakarta sebagai ibu kota? Karena proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dikumandangkan di Jakarta. Gitu teman-teman. Jadi tidak ada istilah pindah IKN, nggak ada. IKN saya stop, saya berhentikan kalau saya nanti jadi presiden kelak. Anggaran buat pembangunan IKN itu dialihkan nanti ke anggaran pendidikan 30%. Makanya kenapa saya bikin Kemenkodikbud, Kemenkodikpemas, Pemas itu jadi pembangunan manusia. Kementerian Koordinator Bidang Pendidikan, Pembangunan Manusia, Kebudayaan, Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kemenkodikpemasbud, Risiptek gitu ya. Karena itu prioritas saya. Anggarannya 30%, orang-orang di Indonesia akan saya wajibkan untuk berpendidikan, bersekolah setinggi-tingginya. Wajib berpendidikan tinggi. Ya, tapi kalau ada kementeriannya digabung lagi, Dikdasmen Dikti gabung kembali jadi di pendidikan. Dikdasmen Diktibud jadi Kemendikbud lagi seperti semula, tapi ditambah dengan pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, ya. Pemberdayaan masyarakat dan kebudayaan. Bawah satu lagi adalah Kemenristek, Kemenrisiptek, ya, riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu. Jadi anggaran akan lebih banyak di situ. Bukan ke pertahanan, politik dan segalanya. Bukan ke situ. Jadi lebih membangun sumber daya manusia. Gitu. Infrastruktur diselesaikan. Tol Trans Sumatera selesai, Tol Trans Jawa selesai, Tol Trans Kalimantan bangun selesai, jalur kereta api Trans Sumatera pakai trase yang sudah ada selesai, bukan bikin trase baru, enggak, trase yang ada aja. Trase yang ada diaktifkan lagi selesai. Bangun kereta Trans Sulawesi, bangun kereta Trans Kalimantan, bangun kereta di Bali, bangun kereta api di Papua. Jalan Trans Papua selesai. Itu saya utamakan itu. Dan juga tentu ada efisiensi regulasi. Kayak nanti saya bikin itu. Supaya tidak ada lagi istilah ordal-ordalan. Jadi harus dibangun.
Jadi di era kepresidenan saya nanti nggak ada ordal-ordalan. Ketahuan perusahaannya pakai ordal, langsung saya perintah berdel, tutup, paksa. Baru diaktifin lagi kalau rekrutmennya tidak pakai ordal-ordal. Kalau instansinya, berarti orang yang bertanggung jawab itu langsung pecat, langsung dibuang ke tempat sampah, ganti dengan yang baru. Karena tidak boleh pakai ordal-ordalan, ya. Termasuk menteri-menteri. Kalau saya nanti jadi presiden, tak boleh bawa staf khusus, staf ahli, pegawai-pegawai kementerian itu tak boleh lagi pakai ordal-ordalan, ya. Tak boleh pakai ordal-ordalan, kecuali kalau untuk darurat. Orang ini dah lama dah tak kerja gitu misalkan. Dah lama dah tak punya kerja misalkan. Nah, daripada tak punya kerja, nganggur, buat yang ndak, bawa aja lah itu, suruh kerja sesuai dengan kemahiran, kemampuan dan kecakapannya. Boleh seperti itu, tapi dengan syarat benar-benar dia kerja, harus dipantau. Kalau enggak ya repot. Gitu. Kalau saya begitu orangnya. Nggak ada di era saya kalau saya nanti jadi presiden pakai main ordal-urdil, gak ada. Semua harus. Kalau universitasnya masih terima mahasiswa pakai ordal-urdil, ya universitasnya tak bubarin, tak tutup paksa, tak segel. Segelnya baru dibuka lagi kalau ada tanda, ada kesepakatan, ada janji, ada agreement bahwa tak boleh lagi rekrutmen mahasiswa pakai ordal-ordalan, gak ada. Atau orangnya yang saya buang ke tempat sampah, ya bisa rektornya, bisa pureknya, bisa siapa yang menghandle urusan itu, tak buang ke tempat sampah jadi. Makanya jangan pernah, kalau saya nanti kelak jadi presiden, jangan pernah bermain-main, jangan pernah bermain api gitu loh. Karena saya bukan superhero, saya nggak punya kekuatan super, ya. Saya hanya punya hati untuk negara ini. Saya nggak mau negara ini jadi susah. Saya nggak mau melihat orang-orang di Indonesia ini makin miskin, nggak mau. Saya nggak mau ketika para orang-orang yang sudah pensiun itu cuma jadi tidak berdaya, hanya mengandalkan anak atau relatif atau keluarganya yang masih kerja. Sebab itulah saya akan perintah itu di amandemen, dibetulkan itu. Jadi undang-undang ASN dirubah total, di amandemen. Usia pensiun semua 70 tahun. Semua eselon, semua ini pejabat 70 tahun maksimal. Tapi pegawai swasta juga, pegawai BUMN juga maksimal 70 tahun pensiunnya. Tapi karena rezim saya adalah rezim baik hati, ya, umur 65 dikasih pilihan. Umur 65 tahun dikasih pilihan apakah mau diberdayakan. Kalau diberdayakan nanti anggaran dari penghentian pembangunan IKN itu akan kita pakai untuk menggratiskan sertifikasi BNSP buat yang mau diberdayakan sesuai dengan peminatan. Jadi gratis sertifikasi BNSP, dibayar semua atau diberi beasiswa cuma-cuma. Jadi LPDP saya bubarin. Jadi beasiswa diambil alih Kementerian Pendidikan, ya. Jadi full scholarship dengan syarat-syarat yang lebih dipersederhanakan. Itu. Jadi ketika sudah usia 65, kalau mau diberdayakan, ya kita bisa pilihkan mau ikut sertifikasi BNSP
Nanti kelak kalau sudah 70 usianya kita bisa berdayakan jadi pejabat-pejabat keren, entah itu komisaris, dubes, staf ahli, staf khusus dan seterusnya, atau pensiun sepenuhnya tapi dibayar setiap bulan sesuai dengan gaji. Jadi intinya naik gaji dapat pensiun oke, gitu. Itu jadinya. Jadi usia pensiun naik, gaji pun naik. Setara Perdana Menteri Singapura dapat 2,2 juta Singapura dolar per bulan. Itu berapa rupiah tuh saya nggak tahu. Dan dapat allowance itu apa sih bahasa Indonesia? Saya nggak ngerti ya. Sama kayak Raja Saudi, 9,6 miliar US dollar per tahun allowance-nya. Gede kali ya. Wah, bisa ratusan miliar rupiah tuh bawa pulang per bulan per tahun. Oh, mantap itu. Tapi ingat, harus kerja bener. Soalnya di era saya surveillance-nya bakal ketat gitu. Karena saya mau orang mengabdi kepada negara, dia sudah selesai pengabdian kepada keluarga, masyarakat dan seterusnya gitu. Jam kerjanya pasti lama. Ya itu aja, nanti kita sambung kapan waktu lagi. Sampai ketemu lagi dan bye bye.